Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Hikmah dari kelas SIB dengan NIM 24025050134. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama materi pertemuan ke-10, yaitu pengujian fungsional dan non-fungsional. Tujuannya, memastikan setiap fitur yaitu tombol, input, dan menu menghasilkan output yang benar berdasarkan input yang diberikan. Teknik utamanya yaitu sering disebut sebagai black box testing. Definisi pengujian non-fungsional, yaitu pengujian yang berfokus pada atribut kualitas sistem yang tidak berkaitan dengan fungsi spesifik, performa, keamanan, dan kegunaan. Tujuannya menentukan kualitas pengalaman pengguna dan ketahanan sistem di bawah kondisi tertentu. Fokus pada stabilitas, dan keamanan. Kesimpulan, pengujian fungsional dan non-fungsional saling melengkapi. Kualitas perangkat lunak tidak hanya tentang bebas dari error fitur, tapi juga tentang performa yang stabil dan aman. Pesan akhirnya, testing is not about finding bugs, it's about gaining confidence in the product. Selanjutnya materi pertemuan 11, yaitu dokumentasi pengujian, test plan, test case, dan test report. Apa itu test plan? Definisinya yaitu dokumen komprehensif yang menguraikan strategi, ruang lingkup, sumber daya, dan jadwal kegiatan pengujian. Fungsinya sebagai peta jalan bagi tim pengujian selama proyek berlangsung. Analoginya cetak biru atau blueprint sebelum membangun sebuah gedung. Alur kerja. 1. Test plan dibuat di awal untuk perencanaan. 2. Test case dibuat berdasarkan test plan untuk paduan eksekusi. 3. Test report dibuat di akhir berdasarkan hasil eksekusi test case. Pesan penutup, dokumentasi yang baik adalah kunci dari software quality yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke materi 12, yaitu tools pengujian perangkat lunak. Tidak ada satu tool untuk semua, pilihan tool berdasarkan kebutuhan proyek, anggaran, dan keahlian tim. Open source versus enterprise, yaitu pertimbangkan dukungan teknis versus fleksibilitas biaya. Integrasi, yaitu pastikan tool dapat terintegrasi dengan PP lain, CI atau CD, seperti Jenkins atau GitHub Action, untuk dukungan budaya DevOps. Materi 13, yaitu bug tracking dan manajemen defect. Manajemen bug yang efektif dimulai dengan membedakan error atau kesalahan manusia, bug atau defect, masalah sistem, dan failure kegagalan di tangan pengguna. Untuk mencegah masalah terlupakan atau duplikasi kerja, tim wajib menggunakan sistem pelacakan seperti Jira atau GitHub Issue melalui alur defect life cycle yang jelas dari new hingga close. Laporan bug yang berkualitas harus menyertakan langkah reproduksi dan bukti visual agar pengembang dapat bekerja cepat. Penentuan skala prioritas dilakukan dengan membedakan severity atau dampak teknis dan priority atau urgensi bisnis. Praktik terbaiknya bukan mencari siapa yang salah, melainkan fokus pada verifikasi ulang melalui regression, testing, dan analisis akar masalah guna meningkatkan stabilitas sistem secara berkelanjutan. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu materi ke-14, User Acceptance Testing atau UAT dan Replace Readiness. Apa itu UAT? Yaitu tahap akhir dari pengujian perangkat lunak di mana pengguna sesungguhnya atau end user menguji sistem untuk memvalidasi apakah aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis atau business requirement. Release Readiness, yaitu evaluasi komprehensif untuk menentukan apakah produk sudah cukup stabil dan memenuhi standar kualitas untuk dirilis ke lingkungan produksi.
Keputusan akhir rilis didasarkan pada keseimbangan antara yang pertama kualitas, yaitu jumlah bug yang tersisa dan risikonya. Kedua, waktu, kebutuhan pasar atau tenggat waktu proyek. Ketiga, biaya, dampak finansial jika rilis ditunda versus risiko kegagalan. Dan yang terakhir, pesan utama, UAT bukan sekedar mencari bug, melainkan tentang konfirmasi bahwa perangkat lunak memberi nilai atau value yang diharapkan kepada bisnis. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.